Latar belakang Perang Padri. Perang Padri pada diawali perbedaan prinsip mengenai ajaran kaum Padri dan kaum adat. Perbedaan pandangan mengenai kebiasaan di kerajaan Pagaruyung antara Islam dan adat. Hal ini bermula dari kepulangan tiga orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang menginginkan penerapan syariat Islam secara sempurna pada masyarakat Minangkabau. Jalan Perang. Periode pertama Perang Padri berlangsung pada tahun 1821 sampai 1825. Dalam periode ini, kaum Padri menyerang pos-pos Belanda dan patroli. Pada tahap kedua ini terjadi peperangan yang terjadi antara kaum Padri dengan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandro, namun setelah beliau wafat digantikan oleh Tuan Iman Bonjol. Kaum Padri dengan taktik gerilya dan dapat mengacau pertahanan Belanda. Kronologi Perang Padri pada fase ketiga 1830 sampai 1837, yaitu pada fase ini kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang di Sumatera Barat meningkat. Di samping itu, berhubungan dengan berakhirnya Perang Jawa, Belanda kembali menuntaskan fokusnya ke Minangkabau. Dampak Perang Padri yang berlangsung selama sekitar 20 tahun pertama perang itu 1863 sampai 1821 praktis pemakaran korban dari sesama kaum Padri dan kaum adat, yaitu orang Minangkabau dan teman-teman. Dampak yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah jatuhnya kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat di tangan kolonial Belanda. Dampak Perang Padri bagi penduduk setempat pada akhirnya adalah langkah persatuan para pemuda tradisi dan agama. Dapat tokoh-tokoh. 1. Tuanku Iman Bonjol. Tuanku Iman Bonjol adalah seorang ulama Minangkabau yang memimpin perlawanan terhadap kekuasaan adat kolonial Belanda. 2. Tuanku Rao. Tokoh Perang Padri berikutnya adalah Tuanku Rao. Ia adalah salah satu pemimpin Padri yang memiliki pengaruh yang kuat di daerah Pasaman. 3. Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah pemimpin Padri yang mengorganisir perlawanan pribumi di daerah Pasaman, Sumatera Barat. 4. Tuanku Tambusai. Tokoh yang berperan penting selanjutnya dalam Perang Padri adalah Tuanku Tambusai. Ia adalah seorang pemimpin Padri yang memiliki basis di daerah Riau. Kronologi Perang Padri terjadi pada tahun 1821, di mana pasukan Belanda mulai menduduki beberapa daerah di Sumatera Barat dan mengawali peperangan. Perang tersebut berlangsung hingga 1825. Tak berhenti di situ, Perang Padri kedua kembali terjadi dengan strategi serangan kaum Padri ke pos-pos Belanda di Semawang, Sulit Air, 6 Kota, Riau, dan Tanjung Alam. Pada tanggal 22 Januari 1824, Perang Padri dihentikan dengan perjanjian damai di Bonjol. Namun, perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda sehingga memicu pertempuran lagi. Kesimpulan yang kita dapat dari hasil presentasi mengenai Perang Padri ialah Perang Padri adalah peristiwa sejarah yang penting bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Minangkabau dan wilayah Sumatera Barat. Perang ini menunjukkan semangat juang dan kegigihan rakyat Minangkabau dalam mempertahankan agama, tanah air, dan budaya mereka dari ancaman penjajahan Belanda.
Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil